Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sita Makfiro. Akan menjelaskan mengenai BMS2 anatomi. Yang pertama itu ada gastrointestinal tract, head and neck. Yang pertama itu ada oral cavity dengan batas anteriornya ada bibir, posterior oropharyngeal isthmus, superior palatum durum dan palatum mole, inferior lidah, lateral vestibulum. Untuk bagian-bagiannya ada frenulum labialis dan lingualis, lalu ada pharyngopalatin arch, palatin tonsil, palatoglossus arch, buccinator, lalu ada lidah, lalu ada hard plate, soft plate, lalu ada uvula. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah dibagi menjadi dua, kelenjar ludah minor dan kelenjar ludah mayor. Untuk kelenjar ludah minor terdapat lingualis, labialis, buccalis, palatum, dan paringeal. Untuk kelenjar ludah mayor ada kelenjar parotis, tempat keluarnya di area gigi molar 2 yaitu di stem sendak dengan inervasi kranial nomor 9. Kelenjar sublingual bartolindak, inervasinya kranial nomor 7, kelenjar submandibular bartolindak dengan inervasi kranial nomor 7. Lalu lidah. Lidah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sepertiga posterior dan 2/3 anterior dengan papila-papila dan bagian-bagiannya. Nah, untuk inervasinya posterior sepertiga untuk bagian perasa itu oleh kranial nomor 9, generalisasi pun sama, kranial nerve nomor 9. Anterior 2/3 untuk perasa oleh facial nerve dan general sensory oleh mandibular nerve. Nah, untuk sirkulasi darahnya pertama ini diawali oleh common carotid artery dan internal jugular vein yang akan cabang-cabang bisa dilihat pada gambar. Lalu selanjutnya ada otot intrinsik. Ada 3, yaitu ada ada longitudinal, vertikal, dan transversal. Yang diinervasi oleh cranial nerve 12 atau hypoglossus. Untuk otot eksternal ada 4, palatoglossus, styloglossus, hyoglossus, dan genioglossus. Diinervasi oleh cranial nerve nomor 12. Untuk palatoglossus sendiri oleh cranial nerve nomor 10. Selanjutnya ada heart plate. Heart plate ini terdiri dari tulang maksila dan palatine. Di maksila terdapat incisi fossa, tempat keluarnya nasopalatin. Di bagian lebih posterior itu ada greater palatin foramen, tempat keluarnya greater palatin nerve dan arteri. Lalu ada lesser palatin foramen, yang tempat keluarnya lesser palatin nerve dan lesser palatin arteri. Dan di sini untuk gambaran dari heart plate, ada heart plate dan soft plate. Di sini ada incisi papilla, tempat tanda sebagai ada incisi fossa dan ada palatin ridge. Selanjutnya ada soft plate yang terdiri dari otot-otot, ada 5 otot yaitu tensor peripalatini, levator peripalatini, dan palatopharyngeus, palatoglossus, serta musculus uvulae. Diinervasi oleh vagus nerve kecuali tensor palatini oleh mandibular nerve. Selanjutnya ada faring. Faring sendiri merupakan tabung berbentuk tidak silinder menghubungkan antara rongga mulut, hidung, faring, dan esofagus. Rongga yang digunakan bersamaan untuk makanan dan respirasi. Batas antara faring yaitu basal tepatnya pada medial plate of pterygoid process of sphenoid dan menempel juga pada cartilaginous of pharyngotympanic tube, lalu petrous part of temporal bone, dan occipital bone tepatnya pada pharyngeal tuber cell. Dan untuk bagian atasnya pada tulang, untuk bagian bawahnya itu pada tulang atlas. Untuk dinding bagian tengah faring akan menempel pada hyoid bone. Lalu untuk bagian dinding anterior, bagian inferior faring akan menempel pada obliculine, cricoid cartilage, dan thyroid cartilage. Bagian faring itu terdapat menjadi 3. Yang pertama itu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, terdapat juga kolonel yang menjadi pintu dari rongga nasal ke nasofaring, oropharyngeal isthmus, pintu rongga mulut posterior, lalu ada superior aperture of faring, pintu laring dengan laryngofaring. Selanjutnya ada otot-otot pada faring. Otot konsistor itu ada 3, ada superior, middle, dan inferior. Lalu otot longitudinal pun ada 3, salpingopharyngeus, palatopharyngeus, dan stylopharyngeus. Sistem sirkulasinya sendiri, di sini untuk arterinya terdapat dari subclavian arteri, lalu ada thyrocervical trunk, inferior thyroid arteri, lalu ada ascending pharyngeal arteri, selanjutnya ada maxillary arteri, ada ascending palatal arteri, lalu ada lingual arteri dan external carotid arteri. Nah, untuk vena dan lymphaticnya bisa dilihat ada plexus pterygoid, ada superficial temporal vein, ada retropharyngeal nodes, jugulodisgastric node, dan retromandibular vein, dan masih banyak lainnya yang diawali itu oleh subclavian vein yang akan mencabang menjadi external jugular vein. Selanjutnya ada inervasinya. Untuk nasofaring secara sensoris diinervasi oleh maxillary nerve. Untuk orofaring secara sensoris oleh glossopharyngeal nerve, dan untuk laryngofaring oleh vagus nerve. Nah, untuk motoriknya oleh glossopharyngeal nerve. Selanjutnya ada sistem sirkulasi. Bisa dilihat di sini ada subclavian arteri yang akan bercabang-cabang menjadi 9 cabang. Salah satunya itu ada external carotid arteri. Cabangnya ini akan memperedaran-darahi daerah kepala dan leher. Selanjutnya ada vena yang diawali oleh subclavian vein. Di bawahnya juga terdapat brachiocephalic vein yang akan mencabang menjadi external jugular vein dan internal jugular vein yang akan mendrainase bagian kepala dan leher.
Nah, untuk otak sendiri, untuk arterinya itu terdapat circle of Willis, di mana terbentuk dari arteri vertebra arteris yang akan menyempit menjadi basilar arteri, lalu bercabang lagi menjadi posterior cerebral arteri, lalu ada internal carotid arteri, anterior communicating, anterior cerebral arteri, dan middle cerebral arteri yang akan membentuk jadi circle of Willis. Nah, untuk venusnya sendiri itu berada pada cerebrospinal fluid, yang dimana dari sinus, di sini kan banyak sinus-sinus, lalu ketika keluar melalui jugular foramen akan berubah menjadi vena. Selanjutnya ada sirkulasi pada mata. Sirkulasi pada mata ini diawali oleh internal carotid artery, di mana ada ophthalmic artery, lalu bercabang menjadi lacrimal artery, lalu bercabang lagi menjadi central artery of retina, lalu bercabang menjadi supratrochlear artery dan supraorbital artery. Selanjutnya ada sirkulasi pada scalp dan wajah, yaitu ada superficial temporary artery, ophthalmic artery, maxillary artery, facial artery, yang mana berawal dari common carotid artery, yang nanti bercabang-cabang menjadi occipital artery, medial artery, dan lain-lain. Bisa dilihat pada gambar. Lalu selanjutnya ada maxillary artery, itu memperedar darah, mendrainase prelateral pterygoid in relation to lateral pterygoid, post lateral pterygoid, lalu ada lateral wall di drainase oleh ophthalmic artery, maxillary artery, facial artery. Nah, untuk septum oleh sama ophthalmic, maxillary, dan facial artery. Untuk hard plate and soft plate oleh maxillary artery. Selanjutnya ada nasal cavity yang diawali oleh common carotid artery, nanti bercabang-cabang menjadi maxillary artery, internal carotid artery, ophthalmic artery, lalu ada anterior dan posterior ethmoidal artery. Selanjutnya ada blood supply to teeth and gingiva. Nah, untuk bagian ini terdapat dari gigi dan gusi. Nah, untuk bagian gigi atas, untuk bagian anteriornya itu terdapat pembuluh darahnya anterior, superior, alveolar artery, baik gigi maupun gusinya. Untuk bagian canines dan premolar ada middle superior alveolar artery. Untuk bagian molarnya ada posterior superior alveolar artery. Nah, untuk bagian dalamnya itu ada greater palatine arteries. Nah, di sini ada uvula dan soft plate-nya oleh lesser palatine arteries. Nah, untuk bagian gigi bawah ada bagian molar dan sampai ke canines itu dicapai oleh inferior alveolar artery. Lalu untuk bagian gusinya oleh buccal artery, lalu untuk bagian gusi depan ini oleh mental artery, dan gigi incisif ini oleh incisif branch of inferior alveolar. Nah, selanjutnya peredaran darah pada wajah dan kepala. Untuk venanya, yaitu ada cavernous venous sinuus, ada inferior ophthalmic vein, ada facial vein, ada maxillary vein, dan pterygoid venous plexus. Nah, plexus ini bisa memiliki jalan dari maxillary vein maupun dari facial vein. Selanjutnya ada sistem limpatik. Sistem limpatik hanya ada pada sistem organ vertebrata yang berkaitan dengan sirkulasi tubuh dan imun tubuh, membawa cairan atau mengumpulkan cairan yang tidak terbawa dari sistem peredaran darah yang menjadi intestinal fluid, lalu dibawa oleh lymphatic capillary masuk ke dalam nodus limpatikus yang akan mengiring cairan lim. Setelah disaring akan dibawa lagi oleh lymphatic vessel dan bermuara sebelum jantung. Lymphatic system sebelumnya masuk ke lymphatic node disebut efferent lymphatic vessel. Jika sudah keluar dari lymph node akan bernama efferent lymphatic vessel yang akan bermuara pada vena. Nah, limpa sendiri memiliki panjang 0,1 sampai 2,5 cm, memiliki kapsul yang menginterupsi panjang lymphatic vessel, juga mengandung limfosit dan makrofag, berfungsi menyaring dan menangkap particulate matters dan deteksi sebagai pertahanan tubuh dan terhadap antigen. Terima kasih. Nah, pembuluh limfa. Bagian kanan dari kepala dan leher, upper limb, dan kanan toraks akan dibawa oleh pembuluh limfa yang akan bermuara pada bagian kanan leher. Sedangkan sisanya akan dibawa oleh thoracic duct. Ada pula superficial limb node yang membentuk semacam cincin di daerah kepala yang mendrainase wajah dan scalp. Nah, untuk wajah sendiri itu ada preauricular atau parotid node, submental node, dan submandibular node. Nah, untuk occipital node dan mastoid node itu untuk daerah scalp-nya. Nah, dari 5 yang sudah saya sebutkan itu, untuk occipital dan mastoid nodes, superficialnya, keluarannya itu melalui superficial cervical node yang bersamaan dengan external jugular vein. Dan untuk yang 3 peta awal itu, yaitu parotid node, submental node, dan submandibular node, itu keluar melalui deep cervical node. Nah, deep cervical node ini menempel pada internal jugular vein yang memiliki 2 kelompok, yaitu jugular disgastric node dan jugular omohyoid node. Jadi seluruh drainase pada wajah dan leher akan berakhir pada deep superficial node. Dari sini akan bermuara pada right lymphatic duct on the right side atau di left side of thoracic duct. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.